Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Tari Sumiati selaku mentor, yang saya banggakan dan yang saya salami rekan-rekan orientasi pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Saya di sini sebagai penyuluh kesehatan masyarakat dari Puskesmas Losari. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil orientasi dan rencana kerja P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Ya, langsung saja nih teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dari bab 4 dan bab 5. Bab 4 sendiri yaitu rencana kerja P3K dan bab 5 kesimpulan dan manfaat. Dari bab 4 sendiri yaitu rencana kerja P3K, ada identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, kemudian prioritas masalah yang didapat, kemudian penyebab masalah, alternatif pemecahan masalah, rencana kegiatan dan output kegiatan. Langsung saja, identifikasi masalah yang saya ambil yaitu ada 3. Kurangnya cakupan penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Losari adalah 44,1%. Kemudian yang kedua, kurangnya cakupan penderita TB yang mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas Losari yaitu 42%. Dan yang ketiga, kurangnya cakupan penderita diabetes mellitus atau penyakit gula yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari yaitu 54,8. Dari masalah-masalah tersebut, saya menentukan prioritas masalah dengan menggunakan analisis metode USG. Didapat hasil dari USG tersebut, prioritas utamanya yaitu kurangnya cakupan penderita TB yang mendapat layanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Losari dengan rating atau dengan skor 15. Prioritas masalah yaitu rendahnya cakupan penderita TB yang mendapat layanan kesehatan di Puskesmas Losari. Adapun penyebab-penyebab dari masalahnya antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit TB, kemudian kurangnya sosialisasi penyakit TB kepada masyarakat, yang ketiga kesadaran masyarakatnya yang masih kurang, kemudian kurangnya dukungan dari keluarga penderita TB, kemudian kemampuan masyarakat yang masih kurang atau ekonominya masih rendah, kemudian peran bidan desa kurang maksimal, yang berikutnya kurang optimalnya screening oleh petugas TB, kurangnya media edukasi tentang penyakit TB, dan yang terakhir kurang optimalnya kerjasama dengan kader kesehatan. Dari beberapa masalah tersebut, saya mempunyai alternatif pemecahan masalahnya, antara lain dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya penyakit TB baik di posyandu lansia, di posyandu balita, di PKK, di pertemuan RT ataupun di pertemuan-pertemuan yang ada di desa. Kemudian saya membuat media edukasi seperti banner, leaflet, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melakukan penguatan kader dengan mengadakan pertemuan kader TB. Dari masing-masing kegiatan tersebut, saya merencanakan kegiatan. 1. Saya merencanakan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang penyakit TB untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Langkah-langkahnya, saya selalu berkonsultasi terlebih dahulu kepada pimpinan, di mana pimpinan saya adalah kepala puskesmas. Kemudian merencanakan waktu pelaksanaan, menyiapkan materi yang akan saya sampaikan, berkoordinasi dengan bidan desa karena saya akan melakukan kegiatan
kegiatan di desa, 5. pelaksanaan kegiatan, yang keenam evaluasi, dan yang ketujuh melaporkan hasil kegiatan yang sudah saya lakukan. Hasil kegiatan dari penyuluhan tentang penyakit TB adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit TB dan cara pencegahannya. Adapun penerapan nilai-nilai beralahnya yaitu 1. Nilai kompeten, membuat materi penyuluhan bentuk aktualisasi nilai kinerja terbaik. Kemudian ada nilai kolaboratif, adanya saya berkonsultasi dan bekerja sama kepada pimpinan, kepada bidan desa, dan kepada pemegang program P2. Kegiatan yang kedua yang saya lakukan yaitu membuat media promosi dan edukasi seperti banner dan leaflet. Dengan tahapan kegiatan, saya berkonsultasi dengan pimpinan, kemudian membuat referensi tentang penyakit TB, kemudian saya membuat rancangan desain, rancangan leaflet yang akan saya buat atau banner yang akan saya buat, biasanya menggunakan Canva atau CorelDRAW. Dan yang terakhir melakukan evaluasi atau lapor kembali kepada pimpinan apakah sudah siap untuk bisa diedarkan leafletnya. Hasil dari kegiatan membuat media promosi adalah tersedianya media promosi seperti leaflet dan banner mengenai atau tentang penyakit TB dan cara pencegahannya. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak antara lain yang saya ambil yaitu nilai adaptif. Adanya saya mencari referensi tentang penyakit TB menggunakan media digital yang penuh dengan inovasi. Kemudian saya ambil dari nilai kompeten yaitu membuat rancangan desain dengan media edukasi. Kegiatan saya yang ketiga melakukan penguatan kader dengan mengadakan pertemuan kader. Pertemuan yang biasa kami lakukan biasanya kami mengundang kader ke aula Puskesmas Losari dengan tahapan kegiatan yaitu melakukan konsultasi, merancang waktu dan pelaksanaan, menyiapkan materi biasanya menggunakan PowerPoint, kemudian adanya lembar quiz test dan lembar post test, menyiapkan materi, mengevaluasi dan melaporkan kembali kepada pimpinan. Adanya lembar pretest dan post test yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman setelah mendapatkan materi atau mendapatkan penyuluhan dari kami atau pemegang program dari P2. Kemudian kader dapat memberikan edukasi pencegahan penularan penyakit TB dengan menggunakan media promosi atau media edukasi seperti leaflet. Dengan penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil yaitu nilai kolaboratif, adanya kerjasama saya dengan kader kesehatan. Kemudian adanya nilai loyal. Loyal ini yaitu menyampaikan materi kepada kader guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kader. Dari bab 5 tersebut yaitu penutup, ada 1 kesimpulan dan 2 manfaat. Manfaat dari adanya orientasi untuk P3K tahun 2023 yaitu demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang. Kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat bagi kami melaksanakan tugas di instansi kami masing-masing. Adapun manfaat dari orientasi yang kami lakukan yaitu sebagai tenaga kesehatan kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Adapun manfaat khusus
dari rencana kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu rencana kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik untuk semua pihak, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya penyakit TBC di wilayah kerja Puskesmas Losari, Kabupaten Pemalang. Adapun dokumentasi kegiatan orientasi dan monitoring yang sudah kami lakukan, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, ada yang mau ditanyakan dari audiens? Ada lumayan. Siapa mau bertanya, monggo? Izin tanya. Monggo. Izin tanya, saya Setia Ningrum, tenaga penyuluh kesehatan dari Puskesmas Purworejo. Yang saya tanyakan, bagaimana metode penyuluhan agar audien itu bisa memahami dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Untuk agar penyuluhan kita bisa berjalan secara maksimal dan dapat direspon oleh masyarakat atau audien, biasanya saya menggunakan metode ceramah yang biasa kami lakukan dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama, tentu kita harus melakukan atau memperkenalkan diri kepada audien agar audien lebih percaya kepada kita. Kemudian kita menjelaskan tujuan kita datang ke masyarakat tersebut. Kemudian menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Semisal saya ingin melakukan penyuluhan tentang penyakit TB, jadi kita bisa mengemukakan permasalahan baik di lingkup Puskesmas Losari, Kecamatan Abargade, kemudian kita merujuk lagi masalah yang ada di desa. Kemudian kita bisa menyampaikan penyuluhan dengan suara yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens atau masyarakat. Kemudian kita bisa melakukan menggunakan peraga agar masyarakat itu lebih paham. Semisal kita akan penyuluhan tentang ASI eksklusif, biasanya kami membawa boneka dan membawa payudara yang boneka itu ya, agar masyarakat lebih memahami. Selain itu kita juga harus membina suasana. Membina suasana ini kita bisa mengajak masyarakat bercanda ya, agar suasananya lebih cair dan masyarakat lebih memahami. Kemudian kita bisa adanya sesi tanya jawab, dan yang terakhir menyimpulkan dari penyuluhan yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih, sudah bisa diterima jawabannya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup ya. Kita berikan aplaus sama Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang berkenan dari pemaparan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.